Shalom. Mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang pertama. Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-67 sampai ayat yang ke-75. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita." Nah, Sakaria dikatakan di sini dipenuhi dengan Roh Kudus dan dia bernubuat bahwa kita masuk ke dalam zaman nubuatan itu benar. Tetapi kita melihat bahwa banyak nubuatan juga yang tidak terjadi. Dan tentunya itu disebabkan karena mereka bernubuat ketika sedang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Di sini penting dikatakan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Ya. Jadi ketika kita mau bernubuat, kita harus meyakinkan diri kita bahwa kita sedang dipenuhi oleh Roh Kudus dan nubuatan kita akan tepat sehingga banyak orang akan dibangun. Nah, kita masuk ke dalam nubuatan dari Sakaria ini. "Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya." Bahwa Tuhan melawat umat-Nya. Ketika Tuhan melawat umat-Nya, maka akan terjadi kelepasan. Sidang jemaat, betapa pentingnya lawatan Tuhan, bukan dilewati Tuhan. Ya, banyak kita itu dilewati Tuhan, sehingga kita hanya merasa mungkin merinding setelah itu selesai. Kita merasa lega setelah itu selesai, tetapi kumat lagi. Ya, sumpek setelah Tuhan melewati kita, sumpek lagi. Setelah Tuhan melewati kita, kita sedih lagi. Setelah Tuhan melewati kita, kita melanjutkan hidup di dalam dosa. Tetapi lawatan Tuhan tidak seperti itu. Lawatan Tuhan akan membawa kelepasan. Yang namanya dilawat itu berarti menetap. Ya, menetap. Masalah menetapnya berapa lama itu tergantung sambutan, ya, sambutan tuan rumah. Ketika kita ada tamu, maka tamu itu betah atau tidak tergantung sambutan dari tuan rumah. Oleh karena itu kita melihat kebangunan rohani terjadi di mana-mana, tetapi bervariasi. Ada yang hanya sebentar, ada yang cukup lama, ada yang sangat lama. Dan menurut sejarah kebangunan rohani di Pensacola itu termasuk yang paling lama, bisa berjalan 5 tahun lebih. Ya. Nah, oleh karena itu kita itu perlu mempersiapkan diri untuk menerima lawatan Tuhan, apalagi di akhir zaman seperti sekarang ini. Dilawat Tuhan. Sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Kalau kita perhatikan,
banyak umat Tuhan itu mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan ketika kita berbicara kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan ini, kalau kita tanyakan, mereka itu sebenarnya tidak ingin melakukan. Tetapi mereka masih melakukan. Mereka ingin dilepaskan, tetapi kemudian mereka menyadari mereka tidak bisa terlepas dari kebiasaan buruk mereka. Oleh karena itu, bukankah hal ini menyedihkan? Bahkan kalau kita masuk lebih dalam lagi, selama saya pelayanan di berbagai tempat, bahwa banyak orang yang kelihatannya itu bersuka cita di gereja, tetapi dalam hatinya penuh dengan pergumulan. Banyak orang yang kelihatannya bebas, tetapi mereka mempunyai keterikatan-keterikatan tertentu. Dan ini membutuhkan lawatan Tuhan. Membutuhkan lawatan Tuhan. Di mana lawatan itu kalau Tuhan melawat, itu bisa kita ketahui. Ya. Tidak perlu WL mengatakan di sini ada hadirat Tuhan. Di sini ada urapan. Tidak perlu. Itu kan hanya mereka terlatih latah ikut-ikutan WL sebelumnya yang mengatakan ada urapan. Kalau memang ada urapan, kalau memang Tuhan melawat, kita semua tahu. Ya. Bahkan tanpa didoakan, ketika Tuhan melawat akan ada kesembuhan. Tiba-tiba kita tidak ingin, gitu loh. Tiba-tiba kita tidak ingin kebiasaan dosa yang dulu sering kita lakukan. Dan itu mungkin tanda kutip menyenangkan bagi kita, tiba-tiba tidak ingin melakukan. Ketika orang-orang dan termasuk saya melayani orang yang terlibat dengan kebiasaan merokok. Ketika mereka dilayani pelepasan, kemudian mereka tiba-tiba merasa aja tidak ingin merokok. Ketika dipaksa untuk mencoba merokok, mereka katakan pahit. Ya. Jadi ada ketidaksukaan, ada kebencian terhadap dosa. Hal yang dahulu mereka itu suka dan menikmati dalam melakukannya, sekarang tiba-tiba tidak suka. Tiba-tiba muak aja. Ya. Kenapa? Karena Tuhan melawat hidup mereka. Jadi kalau kita sudah melihat hal seperti ini, kita tahu bahwa ternyata kehidupan kekristenan sekarang ini jauh dari lawatan Tuhan. Jauh dari lawatan Tuhan. Bahkan kalau saya berbicara dengan beberapa orang-orang yang berkecimpung di dalam pelayanan, beberapa hamba-hamba Tuhan, kita itu sepakat loh mengambil kesimpulan gereja lebih duniawi daripada dunia. Ya. Gereja lebih duniawi daripada dunia. Anda mau melihat keadaan Indonesia di mana terjadi ketimpangan ekonomi, yang kaya sangat kaya, yang miskin sangat miskin. Lihat di banyak gereja. Bahwa sebenarnya seperti yang seorang hamba Tuhan katakan, ingat loh, bukan gereja yang mencontoh negara, tetapi negara itu adalah gambaran apa yang terjadi di dalam gereja. Jadi ketika gereja dilawat Tuhan, maka mau tidak mau juga negara pun akan kena imbasnya. Negara juga akan mengalami lawatan Tuhan. Di sini nubuatan dari Zakaria mengatakan, sebab Tuhan melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Yang namanya kelepasan ini kan enak, ada kelegaan. Bayangkan Anda terikat, ya, Anda diikat sajalah. Diikat berarti tidak bisa bergerak, diikat 3 jam aja. Itu kan kembang semua, kesemutan, kan tidak enak. Ya.
kemudian dilepaskan. Wow, peredaran darah berjalan dengan lancar, kita mengalami, wah kok enak. Semua digerak-gerakkan. Apa yang dahulu tidak kita lakukan, sekarang kita lakukan. Nah, demikian pula gereja. Berarti kalau kita perhatikan, banyak hal yang gereja sebenarnya bisa lakukan, tetapi tidak dilakukan hingga saat ini, itu menandakan bahwa gereja sedang terikat. Dan hanya lawatan Tuhan saja yang akan membuat itu terjadi. Yang paling mudah adalah Tuhan akan melawat ketika ada umat Tuhan yang merendahkan diri dan berdoa. Tetapi kita lihat sampai sekarang pergumulan yang dialami oleh semua gereja. Sampai sekarang khotbah, peringatan, himbauan dari pendeta yang paling tidak berhasil adalah mengajak umat berdoa. Coba lihat. Berapa persen ibadah doa, jemaat hadir di ibadah doa bandingkan dengan ibadah raya. Artinya hingga saat ini, himbauan untuk berdoa itu adalah himbauan yang paling gagal. Pelajaran tentang doa itu adalah pelajaran yang paling gagal. Buktinya tidak ada perubahan. Ataukah saya mau katakan begini, mungkin Anda mengatakan, sebenarnya saya ingin Pak berdoa. Tapi, apakah bisa saya katakan hal seperti ini keterikatan? Karena ingin melakukan tapi tidak bisa. Ingin melakukan tetapi terhalang. Kenapa terikat di dalam hal ini? Karena ketika kita berdoa, Tuhan melawat dan engkau akan dibebaskan sepenuhnya. Sidang jemaat. Banyak orang yang tidak mau menyediakan diri atau merasa perlu berdoa supaya Tuhan melawat. Tahun depan, bahkan seharusnya mulai sekarang, ini sudah masuk tahun-tahun yang sukar. Ya. Kita melihat, mendengar kabar, COVID sudah mulai melanda lagi. Di Jakarta biasanya seminggu dikatakan hanya 10 sampai 20 kasus COVID. Ya. Sekarang meningkat menjadi 200, sekitar 250-an. Bencana di mana-mana sudah bencana alam mulai terjadi, ya kan? Bahkan orang yang naik ke Gunung Merapi tidak tahu perkembangannya, tetapi terakhir 12 orang dinyatakan hilang. Banyak hal yang kita tidak bisa kendalikan. Tetapi lihat bahwa karena kita terlalu keduniawian, kita menganggap hal-hal seperti ini adalah hal yang biasa. Ya. Kita tidak tahu bahwa dampaknya itu kepada kekekalan. Ketika orang-orang mengalami bencana dan mati dalam bencana itu. Bayangkan kalau mereka bukan orang percaya. Mereka langsung masuk ke neraka, memenuhi neraka. Otomatis tujuan Yesus mati di atas kayu salib untuk orang tersebut gagal. Kita sedang kejar-kejaran dengan waktu. Apakah surga yang akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa atau neraka yang akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Nah, dengan kesadaran ini kita sungguh harus mengerti betapa pentingnya kita menerima lawatan Tuhan. Berapa banyak kita berdoa? Berapa banyak kita berdoa? Tanpa ada orang yang berdoa, haus akan Tuhan, mengundang Tuhan untuk hadir. Ingat, Tuhan tidak akan hadir. Ya. Oleh karena itu ketika kita dipimpin untuk menerima Yesus, untuk menerima keselamatan,
Kita tidak bisa mengatakan, oh karena saya anaknya orang Kristen, saya ke gereja, saya sudah diselamat. Oh tidak. Anda mungkin ke gereja. Iya, tetapi itu tidak membuktikan Anda selamat. Kecuali kita mengundang Yesus sendiri datang, masuk, tinggal di dalam hati kita, baru Yesus akan masuk ke dalam hati kita dan kita diselamatkan. Ya. Sederhana. Oh iya sederhana, tetapi perbedaannya itu sangat luar biasa. Yesus tanpa diundang tidak akan masuk ke dalam hati kita. Yesus harus diundang masuk ke dalam hati kita. Dan itu menentukan selamat atau tidak selamatnya. Ya. Lawatan Tuhan hanya bisa terjadi ketika umat Tuhan mempersiapkan diri. Dan haus itu terjadi. Ingat, ketika Daud menginginkan hadirat Tuhan, tabut perjanjian, dia mempersiapkan diri sedemikian rupa. Ingat ketika Salomo akan membangun bait Allah dan dia akan memindahkan tabut itu dari kemah Daud ke bait yang dibangunnya. Itu butuh persiapan yang luar biasa. Ingat ketika Musa akan membangun kemah suci itu. Itu membutuhkan persiapan yang luar biasa. Ingat ketika Allah Bapa ingin mengirim anaknya ke dunia, itu membutuhkan persiapan luar biasa sejak dari Adam. Bahkan Alkitab katakan sebelum bumi terbentuk, berarti sebelum Adam ada, Allah sudah mempersiapkan anaknya loh untuk dikorbankan. Sidang jemaat, butuh persiapan ribuan tahun untuk Yesus itu hadir di muka bumi. Sebagai manusia yang akan menyelamatkan. Nah sekarang pertanyaannya. Untuk kita menerima lawatan Tuhan atas hidup kita. Atas keluarga kita. Atas gereja kita. Atas bangsa kita. Apakah kita sudah mengadakan persiapan? Ataukah kita terlalu sibuk dengan kepentingan diri kita sendiri? Yang saya selalu tekankan, ujung-ujungnya semuanya akan lenyap, semuanya akan kita tinggalkan. Mengapa tidak mengejar kekekalan saja yang akan kekal pada akhirnya? Ya. Nah, kita lihat selanjutnya di sini. Bahwa Allah menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya. Ini janji dan rencana Tuhan yang disampaikan melalui Sakaria. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita. Dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Lihat sekarang bahwa janji Tuhan ini, nubuatan tentang kedatangan Yesus yang akan melawat umat Tuhan dan membebaskan umat Tuhan, disampaikan oleh nabi-nabi. Dan berapa puluh tahun, berapa ratus tahun, berapa ribu tahun. Nabi demi nabi menubuatkan hal ini. Oleh karena itu saya katakan bahwa lawatan Tuhan itu butuh persiapan. Butuh waktu yang panjang, butuh nabi-nabi, bukan hanya satu nabi, nabi-nabi. Kalau kitab Efesus itu kita mau jabarkan, maka lawatan Tuhan membutuhkan kesatuan dari 5 jawatan yang bekerja sama. Lawatan Tuhan membutuhkan kesatuan dari 5 jawatan yang akan mempersiapkan seluruh umat Tuhan untuk menerima lawatan Tuhan. Artinya lawatan Tuhan ini bukan terjadi tiba-tiba tanpa persiapan. Oh tidak. Tuhan hadir tanpa diundang. Tidak.
Tuhan hadir kalau diundang. Lawatan Tuhan terjadi kalau ada persiapan. Oleh karena itu bahkan dikatakan ayat yang ke-76 tentang Yohanes Pembaptis, di sini dikatakan nubuatan dari Zakaria. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang maha tinggi. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Lihat di sini bahwa bahkan detik-detik menjelang Yesus akan tampil, itu harus didahului oleh seorang nabi, yaitu Yohanes Pembaptis, yang mempersiapkan jalan. Kembali saya katakan, ada persiapan. Ada yang mempersiapkan. Ada yang buka jalan. Tuhan akan melawat kita. Tetapi siapakah dari kita yang akan mempersiapkan jalan itu? Tanpa ada yang mempersiapkan jalan, tidak mungkin Allah akan melawat kita. Bayangkan presiden akan datang ke sebuah negara lain. Itu pasti ada persiapan. Ada yang mempersiapkan. Bahkan dikatakan bahwa ketika saya lupa Obama sepertinya. Ketika Obama akan datang ke Indonesia, itu persiapannya bukan seminggu, bukan sebulan. Itu 3 bulan lebih. Hanya untuk kedatangan yang hanya berapa jam untuk tampil. Berapa hari tapi persiapannya sedemikian rupa. Itu yang namanya medsos semua itu sudah semuanya sudah dikontrol oleh Amerika. Ya, sebelum kedatangannya. Nah ini Tuhan dari segala Tuhan mau datang melawat, tidak ada persiapan, bagaimana bisa? Seringkali kita itu terlalu malas, kita pokoknya nerima. Ya kalau Tuhan mau datang, datanglah, kalau enggak ya enggak apa-apa. Sidang jemaat tidak bisa seperti itu. Ingat, keluarga kita masih banyak yang belum diselamatkan. Mereka akan terkejut. Ada hentakan yang membuat mereka sadar bahwa mereka perlu keselamatan hanya ketika Tuhan melawat kita. Kalau tidak, mereka akan katakan semuanya berjalan seperti biasa. Kita butuh lawatan. Kita butuh lawatan. Bagaimana ketika Charles Finney akan datang ke sebuah kota. 20-30 kilometer sebelum Charles Finney datang, tiba di kota tersebut. Orang-orang bahkan di pinggir-pinggir jalan sudah menjerit. Tiba-tiba sadar bahwa diri mereka orang berdosa. Mereka menjerit, mereka minta ampun. Mengapa itu bisa terjadi? Charles Finney mempunyai seorang pendoa dan dia juga seorang pendoa. Di mana jauh sebelum dia hadir di kota itu kota itu sudah didoakan, sudah dipersiapkan untuk menerima lawatan Tuhan. Sidang jemaat, kembali saya mau tekankan, apa yang kita sudah persiapkan untuk lawatan Tuhan? Sungguh-sungguhkah kita rindu? Apakah kita merindukan lawatan Tuhan melebihi dari kita rindu untuk diberkati lebih banyak lagi dalam keuangan misalnya? Apakah kita merindukan lawatan Tuhan melebihi apa yang kita inginkan di muka bumi ini? Ataukah
kita merindukan lawatan Tuhan hanya supaya sekedar pekerjaan kita aman, diri kita aman, tubuh kita sehat. Apakah itu? Betapa naifnya kalau itu yang ada di dalam pikiran kita. Lawatan Tuhan akan mengubahkan segala sesuatunya. Dari kegelapan menjadi terang. Dari keterikatan kepada kebebasan, kemerdekaan. Dari neraka kepada surga. Itu baru lawatan Tuhan. Sidang jemaat butuh persiapan. Saya tekankan kembali. Apa yang sudah kita persiapkan? Bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Tahun demi tahun sudah lewat. Tahun demi tahun sudah lewat. Bagaimana dengan kerinduan kita akan lawatan Tuhan? Apa yang sudah kita kerjakan? Sebentar lagi tahun 2023 lewat lagi. Kita akan merayakan lagi tahun baru. Tetapi apakah tahun baru yang akan datang akan lewat begitu saja seperti yang dulu-dulu? Ayo buat perubahan. Harus ada sesuatu yang hebat terjadi karena lawatan Tuhan. Persiapkan diri. Persiapkan diri. Bahwa akhir zaman ini orang akan dibuat untuk undur dari Tuhan. Apapun keadaan yang membuat mereka undur. Saya mau tekankan begini. Satu, mereka tidak merasa bahwa mereka sudah undur. Kedua, mereka mempunyai alasan untuk dibenarkan, untuk dimaklumi kenapa mereka undur. Jadi intinya mereka tidak pernah merasa bersalah loh. Dan kalau sudah seperti ini kan sangat berbahaya kerohanian kita. Banyak orang kan tawar dikatakan kan di akhir zaman. Apapun penyebabnya, siapa benar siapa salah, yang penting kita menjadi tawar berarti kita salah. Iya kan? Apakah kita mau menyalahkan keadaan? Apakah kita mau menyalahkan orang lain? Apakah kita mau menyalahkan pendeta? Apakah kita mau menyalahkan gereja? Tetapi ketika kita sudah sampai dalam taraf tawar, apapun penyebabnya, bagaimanapun caranya, tetap kita yang akan dihakimi akhirnya. Tetapi ingat, ini yang terjadi di akhir zaman. Orang akan menjadi undur tanpa menyadari bahwa dia itu bersalah. Ya. Dia undur tetapi tetap membenarkan diri. Gitu loh. Ini yang sangat mengerikan. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Ayat yang ke-71 dikatakan untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Bahwa lawatan Tuhan akan memberikan kelepasan bagi kita dan di sini dikatakan dari musuh-musuh kita. Banyak dari kita bahkan secara umum manusia berkata begini. Yang penting tidak menyalahi orang, pasti orang tidak menyalahi kita. Oh tidak bisa, itu tidak berlaku. Saya mau katakan begini. Anda berusaha dan Anda berhasil aja. Orang pasti iri dan tidak suka. Tidak semua. Tapi kan cukup satu orang aja yang tidak suka, ya iri, tidak suka dan menyantet kita, kan sudah cukup untuk disebut dia musuh kita yang membenci kita. Ya. Anda kelihatan lebih senang aja daripada orang di sekitar Anda. Belum tentu semua orang di sekitar kita itu akan suka loh melihat kita lebih senang dari mereka. Ya. Oleh karena itu kita harus menyadari, sadar tidak sadar, ada orang yang membenci kita, ada orang yang memusuhi kita. Dan kita butuh lawatan Tuhan untuk itu semua.
Kadang sebagai orang Kristen pun, tiba-tiba awalnya kita sungguh-sungguh beribadah, enak doa. Tiba-tiba sumpah, tiba-tiba tidak ingin doa. Tiba-tiba kok sepertinya badan tambah lemah, tambah lemah. Nah, kita mungkin anggap itu wajar. Tahukah Anda bahwa banyak hal seperti itu terjadi karena serangan musuh. Serangan musuh yang kita tidak sadari. Nah, dalam hal seperti itu kita butuh lawatan Tuhan. Butuh lawatan Tuhan. Pemazmur seringkali mengatakan, hanya di dalam kemahmu aku mengalami perlindungan. Hanya di dalam kemahmu aku tenang. Kemah itu berbicara apa? Lawatan Tuhan, hadirat Tuhan ini loh yang melingkupi kita ini loh. Kehadiran Tuhan yang melingkupi kita itu tempat perlindungan kita. Ingat beberapa kali saya saksikan bahwa kalau tidak salah John Gillette, di mana ada seorang dukun yang menyamar sebagai orang yang diurapi Tuhan dan bisa memberitahukan apa yang dikerjakan orang, apa yang dikerjakan dan diperkatakan nenek moyang dari orang-orang yang sudah mati. Dan itu benar. Dan itu benar. Ya. Jadi tidak ada rahasia bagi orang tersebut. Tetapi kemudian seorang hamba Allah datang kepada dia. Kalau tidak salah John Gillette atau siapa. Datang kepada dia dan bertanya begini. Kalau memang kau dari Tuhan. Sebutkan orang ini jemaatnya. Pada hari ini jam sekian, tanggal sekian. Melakukan apa? Dan ternyata orang tersebut tidak bisa menjelaskan. Kenapa? Karena pada waktu yang ditetapkan, yang ditanyakan itu, orang ini sedang berdoa dengan hamba Tuhan ini. Dan pada waktu itu hadirat Tuhan begitu kuatnya. Sehingga roh jahat tidak bisa menembus tempat rahasia itu loh. Itu menjadi tempat rahasia Tuhan dengan orang tersebut. Jadi ketika kita berdoa, ketika kita beribadah, dan hadirat Tuhan melingkupi kita sedemikian rupa, itu menjadi tempat rahasia kita. Di mana roh jahat bahkan tidak bisa mengintip sedikit pun. Tidak bisa. Sayangnya hal seperti ini jarang menjadi tujuan utama kita. Ya, mengundang, menginginkan hadirat Tuhan yang begitu kuatnya ini. Bahkan hadirat Tuhan yang seperti ini tiba-tiba memberi kelepasan, tiba-tiba menyembuhkan. Seperti itu sebenarnya. Ya. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Berarti bisa lebih dari satu loh orang yang membenci kita. Tidak perlu berbuat jahat, cukup kita lebih baik dari orang tersebut. Orang itu bisa membenci kita. Ya. Nah, lihat di sini kembali ayat 72. Untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita. Dan mengingatkan akan perjanjiannya yang kudus. Yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapak leluhur kita. Bahwa ia mengaruniai kita. Bahwa Tuhan mengaruniai Abraham. Ya, dengan bersumpah. Bahwa janji-janji yang paling berharga sebenarnya adalah keselamatan bagi keturunannya yang akan dimanifestasikan melalui kehadiran Yesus. Itu janji yang utama sebenarnya kepada Abraham. Ya. Dan lihat ribuan tahun baru ini digenapi. Kenapa? Karena ini adalah janji yang besar. Butuh persiapan. Ya. Dan kita akan merayakan penggenapan janji ini bukan?
Bulan Desember sudah banyak juga gereja-gereja yang sudah merayakan Natal. Ini penggenapan janji Tuhan kepada Abraham. Bahwa Tuhan merahmati, mengasihani Abraham dan keturunannya. Termasuk kita, bukan? Tuhan mengasihi kita. Tuhan melawat kita dengan kehadiran Yesus. Tuhan melawat kita. Dan selalu dari dulu sampai sekarang dan yang akan datang, Yesus adalah pribadi yang kontroversial. Yang tidak bisa diterima oleh semua orang. Akan terjadi perpecahan dan itu sudah dinubuatkan. Bahwa anak yang kau kandung kepada Maria sudah dinubuatkan. Itu akan menimbulkan perpecahan, terbelah antara yang percaya dan yang tidak percaya. Sampai sekarang bahkan antara Islam dan Kristen selalu yang dipertentangkan adalah Isa, Yesus. Mereka selalu bertanya, di mana Yesus pernah mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Padahal jelas di dalam Yohanes 13 ayat 13 dikatakan, ya benar pengakuanmu bahwa aku adalah guru dan Tuhan. Bukankah itu pengakuan? Ya. Tapi kan itu sanggahan Yesus, respon Yesus bukan pengakuan. Loh itu kan pengakuan. Ya. Kemudian seandainya saya kaya, saya kan tidak perlu mengatakan saya ini orang kaya loh. Cukup saya mengatakan saya punya 5 apartemen di Pamekasan. Saya punya 50 apartemen di Surabaya. Di Malang saya punya 1 atau 2 hotel. Ya. Di Jakarta saya punya 3 helikopter. Tidak perlu saya mengatakan kaya kan? Orang sudah tahu kan? Yesus mengatakan aku adalah Alfa dan Omega. Yesus mengatakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Tidak perlu mengaku aku adalah Tuhan kan? Semua orang sudah tahu. Itu membuktikan bahwa dia Tuhan. Ya. Jadi kita pun orang Kristen harus tahu dan menyadari bahwa ingat Isa dan Yesus itu beda. Ya. Yesus dilahirkan oleh keturunan Yehuda. Isa dilahirkan oleh keturunan Lewi. Karena menurut mereka Yesus dilahirkan dari Maryam, saudara dari Harun, yaitu Musa. Berarti dari Lewi, bukan dari Yehuda. Yesus dari Yehuda. Dan kita harus tahu, jangan selalu bangga, wah Yesus disebut ya Al-Quran beda. Ya, kita harus sekarang bisa membedakan supaya tidak rebutan. Tidak cekcok, kalau sudah beda kan tidak usah rebutan, tidak usah bantah-bantahan. Ya. Jadi kita harus tahu kebenaran ini, Yesus dilahirkan di gua, ya, di dalam gua, di kandang domba, sedangkan Isa dilahirkan di bawah pohon kurma. Jadi Anda lihat perbedaannya, beda. Nah sekarang Yesus ini yang kita terima sebagai Tuhan yang kita percayai dan Yesus ini yang merupakan janji dari Allah Bapa bahwa dia akan melawat umatnya. Lihat ayat yang ke-74, supaya kita terlepas dari tangan musuh. Supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Bahwa tanpa kita dilepaskan dari musuh, kita itu tidak bisa beribadah dengan nyaman. Ya. Kita harus dilepaskan. Oleh karena itu, sejarah kekristenan sebenarnya
Setiap orang yang percaya kepada Yesus, menerima Yesus, kemudian mereka akan dilayani pelepasan. Baru mereka kemudian dibaptis. Ya. Nah, seiring perjalanan sejarah, kemungkinan besar pada waktu zaman Katolik, orang terima Tuhan Yesus, kemudian langsung dibaptis. Sehingga kita melihat karena mereka tidak dilepaskan dari ikatan, tidak dilepaskan dari musuh, maka mereka menjadi orang Kristen, tetapi mereka tidak bertumbuh. Mereka tidak bebas. Kebiasaan-kebiasaan lama mereka, kebiasaan-kebiasaan dosa mereka, di mana itu membuktikan mereka terikat, itu tetap berlanjut. Bahkan kemungkinan besar mereka akan menjadi orang Kristen yang stres. Kenapa? Di gereja mereka mengaku dosa. Mereka keluar gereja, mereka melakukan dosa yang diakuinya. Ya. Kemudian nanti minggu depan mereka mengakui dosa lagi. Keluar dari gereja, mereka akan melakukan dosa. Mereka tidak ingin melakukan dosa, tetapi mereka melakukannya lagi. Bukankah itu bikin stres? Itu bikin putus asa. Bahkan mungkin mereka akan sampai masuk dalam jebakan untuk bunuh diri. Kenapa? Karena setelah mereka percaya Yesus, mereka tidak dilepaskan. Mereka langsung dibaptis dan mereka berusaha beribadah dalam keterikatan mereka. Tetapi rencana Tuhan bukan seperti itu. Rencana Tuhan adalah supaya kita terlepas dari tangan musuh, baru kita dapat beribadah kepada Tuhan tanpa takut. Artinya beribadah dengan sejahtera. Beribadah dengan merasa diterima. Itu loh. Kita harus dilepaskan. Nah, ada pelepasan secara pribadi dilayani satu persatu. Tetapi saya menekankan Tuhan punya rencana bahwa Dia akan melawat secara keseluruhan. Dan dalam lawatan itu orang-orang tiba-tiba dilepaskan. Tiba-tiba dilepaskan. Ini akan terjadi. Bahwa formula pelepasan satu persatu. Itu baik tetapi memakan waktu. Ada yang lebih baik dan lebih cepat. Yaitu lawatan Tuhan. Yang langsung mengintervensi orang-orang dalam sebuah gedung. Bahkan mungkin dalam sebuah kota. Tiba-tiba terlepas. Tiba-tiba terlepas. Dan seperti yang saya tekankan, kata tiba-tiba terlepas ini. Itu tidak asal terjadi. Itu didahului oleh persiapan yang panjang. Sampai bertemu tiba-tiba. Tiba-tiba. Ya. Dalam beribadah tanpa takut. Beribadah dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Kebenaran itu berbicara posisi. Bahwa kita yang sudah diampuni, kita dibenarkan. Posisi kita orang benar. Tetapi kekudusan itu berbicara tentang kerinduan, keinginan, usaha, tindakan kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk mengikuti perintah-perintahnya, itu kekudusan. Sehingga kita akan semakin terpisah dengan dunia, itu kekudusan. Kebenaran itu berbicara posisi kita sebagai orang yang sudah dibenarkan, orang yang benar. Kalau orang benar tidak melakukan kebenaran. Nah, kan ini sudah akhirnya akan tercemar juga. Oleh karena itu, sebagai orang benar, kita dituntut untuk menguduskan diri, memisahkan diri, melakukan kehendak Tuhan. Dan rencana Tuhan adalah supaya kita dibebaskan, bisa beribadah dengan benar seumur hidup kita. Seumur hidup kita. Artinya
kita akan diselamatkan sampai kekekalan. Bukan separuh jalan. Orang yang beribadah kepada Tuhan dalam keterikatan, ya, tidak menjamin orang itu bisa beribadah terus seumur hidupnya. Bisa-bisa berhenti tengah jalan. Ya. Karena memang ada ikatan yang dalam level-level tertentu akan membuat orang ini putus asa dan meninggalkan imannya. Oleh karena itu penting lawatan Tuhan yang mendatangkan kelepasan sehingga kita bisa beribadah kepada Tuhan seumur hidup kita. Yang disebutkan semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin kudus, sampai bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Itu seumur hidup. Tetapi bukankah kita melihat banyak orang Kristen yang berhenti di tengah jalan? Ada yang hanya sekedar tidak ke gereja, tidak beribadah. Ada yang kecewa KTP-nya Kristen tetapi tidak mau berurusan dengan kekristenan. Ada yang terang-terangan pindah agama, berarti meninggalkan imannya, beriman kepada Allah yang lain. Loh, ini bukan seumur hidup. Kenapa? Karena ada ikatan-ikatan itu loh. Yang tidak dilepaskan sepenuhnya. Kita butuh lawatan Tuhan sungguh-sungguh di akhir zaman. Supaya kita dilepaskan dari ikatan-ikatan. Bahkan sekecil apapun, sesedikit apapun ikatan itu. Kita harus dilepaskan. Sehingga kita bisa beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan dalam kebenaran dan kekudusan seumur hidup kita. Bukankah kita hanya punya waktu sebentar untuk menyelesaikan kata seumur hidup ini? Tinggal sebentar saja. Kita akan bertemu muka dengan Tuhan. Desember adalah bulan di mana dipenuhi dengan perayaan Natal. Kiranya ini menjadi perenungan bagi kita semua. Bahwa Tuhan sudah mempersiapkan diri untuk melawat kita ribuan tahun. Dan sekarang bagaimana sambutan kita? Bagaimana respon kita? Ingat loh, ini adalah lawatan yang sangat berharga. Sehingga bahkan orang-orang Majus bisa mengadakan perjalanan yang begitu jauh dengan membawa harta benda mereka yang berharga untuk dipersembahkan. Dan perkataan mereka yang sangat terkenal adalah, kami datang untuk menyembah Dia. Koreksi, introspeksi diri kita. Hingga saat ini. Setelah apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Apa yang kita sudah persembahkan untuk Tuhan. Dan apa yang akan kita persembahkan untuk Tuhan. Tuhan memberkati.